application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kita tahu bahwa kemarin Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beserta wakilnya Gibran Rakabuming Raka, melantik menteri-menteri dan wakil menterinya. Ya. Yang disebut sebagai Kabinet Merah Putih. Sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Dan nampak pada pengambilan foto itu dan pada saat pengumuman bahkan kita tidak melihat nama-nama kader PDIP. Walaupun ada dua sosok yang orang selalu bilang punya kedekatan dengan PDIP tapi tidak diakui sebagai kader PDIP, yaitu Pak Budi Gunawan yang akhirnya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ya, Pak Budi Gunawan memang bukan anggota atau kader PDIP, tapi dia adalah orang dekat Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi analis-analis politik selama ini memandang bahwa masuknya Budi Gunawan itu dan juga ST Burhanuddin yang merupakan kakak atau adik, lupa saya ya, dari TB Hasanuddin yang merupakan kader PDIP, itu merupakan representasi dari PDI Perjuangan di kabinet Pak Prabowo. Tapi PDIP dalam hal ini Puan Maharani menampik bahwa Budi Gunawan itu misalnya adalah kader PDIP, dia adalah profesional katanya. Ya tentu saja demikian halnya dengan ST Burhanuddin yang tetap menjadi Jaksa Agung. Lalu kenapa tidak ada kader PDIP yang menjadi anggota Kabinet Merah Putih? Kalau dua sosok orang ini dianggap bukan representasi PDIP. Oke, baru-baru ini muncul pernyataan resmi akhirnya, ya. Kalau sebelumnya Puan bilang insya Allah katanya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan terjadi. Tapi sampai menjelang pelantikannya pun tidak terjadi. Kita tahu bahwa pertemuan itu sebenarnya diset pada tanggal 17 Oktober. Pada saat ulang tahun Pak Prabowo ya, tapi tidak terjadi. Tapi oke lah. Alasannya Ibu Mega sedang tidak sehat. Begitu juga saat pelantikan Ibu Mega tidak hadir karena sedang kurang sehat, flu dan segala macam, ya. Dan dia minta maaf. Ibu Mega bilang, Pak Prabowo pasti tahulah meskipun saya tidak hadir, dia tahu yang sebenarnya bagaimana katanya ya. Oke. Tapi menariknya, baik Puan Maharani maupun Deddy Sitorus yang selama ini kita tahulah ya sering nyinyir, sering nyerang. Dalam hal ini Jokowi dan keluarganya kompak bilang meskipun tidak ada kader PDIP yang bergabung di Kabinet Merah Putih, mereka tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo melalui parlemen. Ini kira-kira mirip dengan Nasdem ya. Nasdem juga tidak ada kadernya yang masuk ke dalam Kabinet Merah Putih, meskipun Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Beda dengan PKB misalnya. Setidaknya ada Caimin yang masuk jadi Menko pula, ya, di Kabinet Merah Putih. Tapi Nasdem dan PDIP mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu mendukung tapi melalui
parlemen katanya, melalui DPR gitu ya. Nah, di sini menariknya, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan yang saya sebut tadi namanya yaitu Deddy Sitorus menjelaskan bahwa alasan partainya tak mengirim kader ke kabinet Prabowo Subianto ya, meskipun katanya mendukung, karena salah satunya masih ada gugatan soal peraturan KPU katanya ya, mengenai keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Atau dengan kata lain, bisa disimpulkan juga tidak jadinya bertemu, maksud saya tidak terjadinya bertemunya Prabowo dan Megawati, ya itu juga karena masih ada yang mengganjal. Yaitu ada gugatan peraturan KPU yang mengenai keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ya, mereka masih mengharapkan gugatannya mereka, dalam hal ini gugatan PDIP Perjuangan ke KPU ya, atas keabsahan Gibran itu dikabulkan. Atau dengan kata lain, kalau saja Gibran tidak ada di posisi wapres yang mendampingi Pak Prabowo, mungkin mereka mengirimkan kader-kadernya sebagai menterinya Pak Prabowo. Nah, jadi saya berpikir ya, jangan-jangan di kantor DPP PDI Perjuangan sekarang, foto Prabowo Gibran jangan-jangan tidak dipasang. Jangan-jangan cuma pasang foto Pak Prabowo. Begitu juga, ya ini dugaan loh, dugaan. Ketika Pak Jokowi masih sebagai presiden dan Pak Ma'ruf Amin masih sebagai wakil presiden, sekali lagi ya, ini dugaan. Jangan-jangan foto yang ada di kantor DPP PDI Perjuangan cuma Pak Ma'ruf Amin. Tangkap ya, maksud saya ya. Ini kan dugaan. Karena kan sebelumnya sudah pernah ada insiden yang waktu di Medan ya, waktu mau pengumuman Cagup ya, Edi Rahmayadi, itu nggak ada fotonya Jokowi, katanya jatuh, pecah gitu ya. Jadi saya curiga sekarang pun fotonya Gibran tidak ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Begitu juga di DPD maupun DPW. Mungkin loh, ini kan dugaan. Tapi oke lah, itu urusan mereka ya. Karena kan juga tidak ada hukumnya harus pasang gitu ya foto Prabowo dan Gibran gitu ya. Oke, di sini menurut catatan Kompas ya, PT UN sebenarnya harus diharapkan membaca keputusannya itu sebelum tanggal 20. Iya, sebelum tanggal 20. Nah, tapi pada waktu itu hakimnya yang akan membacakan keputusannya itu sakit. Jadi mereka mengharapkan begini ya, mungkin ya, kalau dari kronologisnya ya, mudah-mudahan putusan PKPU menyatakan Gibran tidak sah sebagai wapres, kemudian mereka baru mau menaruh menteri-menterinya. Ini kan pernyataan Deddy Sitorus. Tapi dimundurkan jadi tanggal 24 Oktober. 24 Oktober, wah menarik nih, 24 Oktober, 2 hari lagi, ya, akan dibacakan putusan PKPU. Saya tetap yakin bahwa PKPU, tidak akan memutuskan bahwa Gibran itu tidak sah. Yakin banget saya. Ini kacau kalau PKPU membatalkan Gibran ya, karena putusan MK itu sudah paling tinggi, yang final dan tak mengikat ya. Nah, jadi dengan kata lain ya, kita tetap harus menghormati apa yang diputuskan oleh PDIP Perjuangan ya. Ya, jadi dia tetap dalam hal ini Deddy bilang mereka berpendapat Gibran itu tidak sah ya, karena ada yang bermasalah di dalam prosesnya.
Dan masih ada sengketa hukum yang belum selesai. Dalam hal ini sengketa hukum di PKPU. Saya bingung ya, kalau akhirnya PKPU pun menolak gugatan dari PDIP, apakah PDIP akan melanjutkan gugatan hukumnya ke arbitrase internasional misalnya ya, saya nggak tahu lah, ini kan umpama ke arbitrase internasional misalnya. Ya, walaupun itu tidak cocok juga gitu ya. Kalaupun kalah, apakah dia akan mengajukan gugatan atau komplain ke PBB? Saya nggak tahu juga ya. Ya, namanya kan juga orang usaha ya, harus kita hargai ya. Nah, jadi yang menarik di sini adalah pendapat dari Deddy Sitorus juga yang menyatakan bahwa nomenklatur atau kementerian-kementerian dari kabinet merah putih ini sudah cukup besar katanya. Iya betul lah. Ini ada yang menarik nih ya. Waktu itu orang ribut-ribut ya. Wah, apa ini kabinet Prabowo akan ada 48 menteri. Besar banget gitu ya. Ternyata mereka salah semua. Bukan 48 coy. Bukan 44 coy. 48. Nah, jadi menurut Deddy Sitorus katanya ya, kementerian ini sudah cukup besar. Jadi akan menambah kompleksitas jika PDI Perjuangan gabung. Bukan itu juga. Pasti Pak Prabowo misalkan sudah memutuskan 48 kementerian. Ya tentu ada di salah satu dari 48. Nggak mungkin gara-gara PDIP masuk jadi 50 lebih gitu ya. Enggak lah. Bukan itu masalahnya, Ded ya. Tapi kata Deddy, PDIP mendukung penuh pemerintahan baru ini ya untuk bekerja semaksimal mungkin demi menghadapi tantangan ke depan. Nah, ini kita harus acungkan jempol ya. Jadi nggak dapat posisi menteri, nggak apa-apa deh, tapi kami dukung dari parlemen. Ya, kita lihat saja ya. Ditegaskan lagi oleh Deddy bahwa dukungan terhadap pemerintahan baru itu tidak harus menjadi anggota kabinet, katanya ya. Tetapi dengan memberikan kontribusi melalui pandangan dan masukan yang konstruktif. Ya, kita lihat nanti ya, apa yang dimaksud dengan memberikan pandangan yang dan masukan yang konstruktif. Ya. Nah, dia berpendapat juga bahwa parlemen merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Oleh karena itu, PDIP selama ini ya, tapi bukan hanya PDIP katanya, semua fraksi yang ada di parlemen mempunyai kewajiban untuk mengoreksi kebijaksanaan agar pemerintah bisa selaras dengan tujuan bernegara, konstitusi, dan rakyat. Cuma masalahnya, apakah nanti kita bisa lihat ada fraksi gitu misalnya ya, yang mengoreksi kebijaksanaan atau terus merongrong dengan alasan saya mengoreksi kok. Nah, kita nggak tahu. Makanya kita tunggu nanti ya waktu yang akan membuktikan. Ya, nah, nah, kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh Puan Maharani bahwa kira-kira itulah ya, dan dia memastikan tidak ada kader partai berlambang banteng. Ya kita tahu ya kan dalam pelantikan tidak ada. Ya, nah sekali lagi dia tegaskan bahwa Pak Budi Gunawan adalah seorang profesional, bukan kader PDIP. Mantap ya. Nah, sekali lagi juga sama, Puan menegaskan hal yang sama seperti Deddy Sitorus bahwa meskipun tidak ada kader partai yang masuk ke dalam kabinet merah putih Prabowo Gibran Raka Buming Raka, ya, fraksinya yaitu fraksi PDIP di DPR akan mendukung berjalannya program pemerintahan Prabowo Gibran. Ini baru ya menurut saya ya, apa yang disikapi oleh Nasdem dan PDIP yaitu tidak ada kadernya di parlemen, di kabinet, tapi mendukung melalui parlemen ya. Misalnya gini deh, bagaimana misalnya
fraksi PDIP maupun Nasdem ya, PDIP lah kita bilang, mendukung program makan gratis yang selama ini justru banyak dikritik oleh PDIP. Ya, bagaimana? Karena sebelumnya kan sudah sering mengkritik. Apakah misalnya mendukung yang dimaksud oleh PDIP melalui parlemen adalah tanda kutip memberikan masukan-masukan, ya kan? Memberikan ini koreksi-koreksi. Kalau koreksinya benar sih oke lah ya. Tapi kalau selalu memberikan koreksi melalui parlemen atas nama kepentingan rakyat dan juga mengatasnamakan mendukung, kan agak ambigu ya. Agak ambigu. Sekali lagi, kalau koreksinya benar, bagus. Tapi kalau setiap kebijakan itu dikoreksi melalui parlemen, walaupun katanya mendukung, ini kan jadi sesuatu yang aneh gitu ya. Mendukung di mananya gitu ya. Walaupun dari kacamata PDIP atau fraksi PDIP nanti bilang, loh kami mendukung, oleh karena itu kami mengoreksi. Itulah dukungan kami gitu ya. Tapi mungkin saja bagi pemerintahan itu bukan dukungan, itu mungkin sesuatu hambatan. Karena setiap ada kebijakan, ada program, selalu dikoreksi. Tapi kita nggak tahu lah ya, bagaimana ini, karena ini suatu hal yang baru ya. Tapi saya kok lebih suka demikian gitu ya. Karena pemerintahan ini memang harus dikoreksi jika ada hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Ya, kita lihat nanti. Tapi ini sudah terang benderang ya bahwa tidak masuknya kader-kader partai PDIP ke kabinet Merah Putih Jokowi, kabinetnya Pak Prabowo maksud saya, karena mereka masing menanti putusan PKPU ya. Oke deh, kita nantikan juga ya putusan PKPU yang juga akan saya liput nanti setelah diputuskan tanggal 24 Oktober. Jadi itu saja, jadi jelas sekarang tidak bergabungnya PDIP ke kabinet Merah Putih Prabowo karena mereka masih menanti putusan PKPU yang mau menganulir Gibran sebagai wapres. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman supaya mereka juga ikut tercerahkan dan tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.